Pekan depan, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki tahap tuntutan hukuman. Dan sepekan terakhir ini, para terdakwa telah menjalani sidang pemeriksaan sebelum tuntutan hukuman untuk mereka dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Persidangan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang digelar pada hari berbeda sama-sama diwarnai isak tangis. Air mata mantan Kadif Propam Polri dan sang istri tumpah saat masing-masing memberikan keterangan di ruang sidang. Bersama saya Kenana, Anda menyaksikan Cover Story One. Dalam persidangan pada hari Selasa 10 Januari, tangisan Ferdy Sambo pecah. Di depan majelis hakim, mantan Kadif Propam Polri itu menangis ketika menceritakan karirnya hancur setelah ia menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan sang ajudan Brigadir Yosua. Ferdy Sambo duduk sebagai terdakwa dalam persidangan lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bisa sedikit saudara jelaskan bagaimana perjalanan karir saudara selama 28 tahun, singkat saja, terutama di bagian-bagian penting perjalanan karir saudara. Sebenarnya saya malu untuk menjelaskan, tapi apa yang saya dapat itu memang harus berhenti di sini. Bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban yang mulia, karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer, karena perintah hajar itu kemudian dia lakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa salah dan menyesal untuk itu. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan juga rasa bersalah dan penyesalan yang dalam kepada istri saya, Ricky dan Kuat, yang saya harus libatkan dalam cerita tidak benar di Duren 3 sehingga mereka harus jadi terdakwa sekarang. Isak tangis juga mewarnai persidangan dengan terdakwa Putri Chandrawati hari Rabu 11 Januari kemarin. Istri Ferdy Sambo ini menjawab pertanyaan-pertanyaan majelis hakim disertai tangisan. Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu. Saudara sudah memberikan keterangan kemarin ya? Yosua sudah ada di kamar, di sebelah saudara. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki saudara, oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya
Susi memegang kaki kanan saya, dia menggoyang-goyangkan kaki saya. Di depan majelis hakim, Putri Chandrawati kembali menegaskan tentang adanya peristiwa pelecehan yang dilakukan Yosua terhadap dirinya di rumah Magelang, Jawa Tengah. Lalu saya membuka mata saya dan saya menangis. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya, Yang Mulia. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Langsung Pak Samuel lihat saya di samping kanannya beliau. Woi kau tembak cepat. Cepat kau tembak. Terdakwa Richard Eliezer juga tengah menanti tuntutan hukuman yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pekan depan. Minggu lalu, Eliezer telah menjalani sidang pemeriksaan terakhir sebagai terdakwa. Lantas apa saja yang disampaikan Eliezer? Terdakwa satu-satunya yang berstatus justice collaborator atau penguak fakta. Ungkapan rasa bersalah dan penyesalan atas peristiwa kematian Brigadir Yosua Huta Barat disampaikan oleh Richard Eliezer di depan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 5 Januari lalu. Terdakwa, Siap, Yang Mulia. setelah serangkaian dari peristiwa ini, apa yang saudara rasakan saat ini? Saya masih merasa bersalah ya. Saudara merasa bersalah. Siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal ya. Oke. Baik. Kasus kematian Yosua pada 8 Juli lalu di rumah dinas Polri Duren 3 Jakarta Selatan awalnya disebut sebagai peristiwa baku tembak antara Eliezer dan Yosua. Barulah setelah Eliezer ditetapkan sebagai tersangka pertama atas tewasnya Yosua, ia buka suara. Eliezer membongkar skenario pembunuhan yang diduga didalangi oleh Verdi Sambo. Dari 5 terdakwa, Eliezer merupakan satu-satunya yang berstatus sebagai justice kolaborator atau penguak fakta. Sudah ada beberapa ketentuan tentang pemberian penghargaan kepada justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama. Satu yaitu dia bisa dipidana percobaan. Gitu.
Kedua, dia dapat pidana yang khusus. Ketiga, atau dia dipidana yang pidana paling ringan di antara para pelaku. Ya, saya pikir sebaiknya jaksa dan hakim tidak ada keraguan untuk mempidana di antara pidana 3 tadi, ya, karena hal ini penting bukan hanya untuk pengungkapan perkara ini, tetapi juga menjadi pelajaran untuk perkara lainnya, agar pelaku-pelaku lainnya dalam tindak pidana yang lain itu punya motivasi untuk bekerja sama untuk mengungkap perkara. Dalam persidangan 5 Januari lalu, Richard Eliezer yang duduk sebagai terdakwa menegaskan lagi soal kronologi pembunuhan Brigadir Yosua yang diduga didalangi oleh Ferdi Sambo. Eliezer menceritakan momen ketika Sambo menyuruhnya mengisi amunisi senjata hingga proses penembakan terhadap Yosua. Jarak saudara menembak itu tidak terlalu jauh, dekat 2 sekali. meter kurang lebih. Siap, betul ya. Saya menghitung kemarin. Siap. Saat itu begitu saudara korban itu ditarik oleh Ferdi Sambo, Siap. apa yang disampaikan? Cuma narik, sini kamu. Langsung dorong ke depan yang mulia, dia bilang, kau berlutut kamu. Disuruh berlutut yang mulia. Berlutut itu di antara tangga dan pintu gudang itu? Pas di depan tangga yang mulia. Pas di depan tangga, oke. Kemudian? Habis itu langsung dia, kan almarhum tanya kan ke Pak Sambo, ih Pak, kenapa Pak, ada apa Pak? Begini, tangannya di depan yang mulia. Kenapa Pak, ada apa Pak? Langsung Pak Sambo lihat saya di samping kanannya beliau. Woi kau tembak cepat kau tembak. Langsung saya keluarkan senpi yang mulia. Ya, saudara tembak. Siap. Kepada hakim, Eliezer secara tegas juga mengatakan bahwa Ferdi Sambo pun melakukan penembakan terhadap Yosua. Namun ia tak ingat berapa kali mantan Jenderal Bintang 2 itu melepaskan tembakan ke arah Yosua. Kemudian saudara menembak? Nembak yang mulia. Berapa masih ingat? 3-4 kali yang mulia. 3-4 kali. 3-4 kali. Kemudian setelah korban tumbang, apa yang terjadi? Jadi habis saya tembak tuh yang mulia, langsung jatuh. Saya dengar ada suaranya almarhum, memang pas bisa tembak itu dia jatuh, ada suaranya yang mulia. Habis itu langsung Pak Sambo maju yang mulia di samping saya. Pak Sambo kan sebelah kiri saya. Langsung maju ke depan yang mulia. Sudah pegang senjata api yang mulia. Langsung nembak ke arah almarhum. Menembak ke arah almarhum yang mulia. Menembak ke arah almarhum. Pada saat terdakwa Ferdi Sambo menembak, itu dia berdiri atau jongkok? Jadi pas maju itu kan kokang yang mulia. Pas itu masih berdiri yang mulia, kalau ke arah almarhum. Masih berdiri. Siap. Kemudian dia menembak berapa kali masih ingat? Sudah tidak ingat yang mulia. Sudah tidak ingat lagi. Kanan. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah melalui persidangan yang panjang sejak 17 Oktober lalu. Puluhan saksi telah dihadirkan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, termasuk juga saksi-saksi ahli. Lantas seperti apa suara para saksi ahli? Bagaimana pula nasib Richard Eliezer atau Baradae yang di satu sisi berperan sebagai eksekutor penembak Yosua?
Nakal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia tetap harus diingat. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat sudah digelar selama lebih dari 3 bulan. Sejumlah ahli juga sudah memberikan kesaksian meringankan untuk sang justice kolaborator Barada Eliezer. Ketika saat juga diperintah dengan jabatan yang antara langit dan bumi juga. Iya, itu juga salah satu seperti yang tadi berkali-kali saya katakan ya, kalau kita berbicara kondisi psikologi klinis, itu konstruk dan faktor yang terlibat itu bisa banyak. Tapi dari hal-hal yang banyak ini kemudian bekerja sama akhirnya menghasilkan output keluarnya seperti apa. Nah, salah satunya tentu saja juga itu ada perbedaan strata yang cukup tinggi yang mengakibatkan kecil sekali, kalau nggak mau dikatakan tidak ada kesempatan untuk menolak atau mengatakan tidak mau. Atas perintah atasannya, Ferdy Sambo. Peristiwa bahwa klien saya ya dideskripsikan bahwa Richard Eliezer dibawa pengaruh atau tekanan dari Ferdy Sambo. Bagaimana Ali bisa menjelaskan pengaruh tekanan dalam situasi tersebut? Ini berarti masuk ke materi perkara ya. Saya sebut nama berarti izin majelis. Tadi saudara penasihat hukum menyebut nama Richard Eliezer dan Ferdy Sambo. Ya. Berarti yang saya pahami mereka adalah, saya tidak tahu sekarang apakah masih berstatus sebagai personil Polri atau tidak. Ya. Tapi mereka merupakan bagian dari sebuah organisasi penegakan hukum. Baik. Situasi tekanan yang tadi disebut oleh saudara penasihat hukum di dalam Khazanah Psikologi Forensik saya terjemahkan menjadi superior order defense. Yaitu bagaimana seorang pelaku membela dirinya dengan mengklaim bahwa perbuatannya tidak lain tidak bukan adalah akibat adanya sebuah tekanan dari atasan, superior order defense. Tentu saja pada dasarnya setiap pelaku dalam situasi yang sama boleh saja mengutarakan superior order defense itu. Tetapi di dalam Khazanah Psikologi Forensik diperlukan telaah 3 tahap. Kalau superior order defense tersebut menyimpulkan bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana karena tekanan itu objektif ada dan karena yang bersangkutan tidak punya kesempatan, kemampuan atau instrumen apapun untuk menjauhi tekanan atau mengelak tekanan tersebut, serta yang ketiga ada resiko atau konsekuensi yang buruk, yang fatal yang akan dialami oleh yang bersangkutan sekiranya dia menolak tentangan tersebut, maka simpulannya adalah superior order defense bisa diterima.